Semuanya, selamat sore. Apa kabar? Pada sore hari ini saya akan membahas kepada kalian teman-teman, yaitu saya pada kali ini hari Minggu ya teman-teman. Hari Minggu tanggal 15 Mei. Jadi teman-teman, pada kali ini saya akan berjalan-jalan dan saya akan survei dan keliling di sekitar lokasi Kabupaten Merauke, Papua teman-teman. Ya guys, jadi dengan kita melihat kondisi dan geografis di wilayah Kabupaten Merauke ini teman-teman, yaitu kondisi geografisnya itu sangatlah datar teman-teman. Nah guys, kita juga melihat posisi di Taman Nasional Wasur ini mempunyai luas, yaitu dengan luasnya itu lebih dari 1000 km persegi teman-teman. Ya, dia mempunyai luas itu cukup jauh dan cukup besar di daerah Kabupaten Merauke, Papua ini ya guys teman-teman. Dan juga di Merauke ini dia punya luas lahan itu ditanami oleh ada namanya pohon busbak, yaitu ada busbak putih teman-teman, dan juga pohon busbak merah teman-teman. Jadi di Kabupaten Merauke ini terkenal sebagai salah satu Taman Nasional Wasur ya guys teman-teman. Jadi Taman Nasional Wasur ini ada terdiri dari beberapa tempat refreshing yang ada di Kabupaten Merauke ini teman-teman. Jadi tempat refreshing itu dikatakan namanya biras teman-teman ya. Jadi biras itu biasanya mereka digunakan untuk sebagai tempat mandi-mandi dan juga tempat refreshing ya guys, bagi teman-teman yang mau datang dan juga bakar-bakar di biras ini teman-teman. Jadi biras ini terletak yaitu di salah satu Taman Nasional Wasur ya guys. Nah teman-teman, jadi kita melihat Kampung Wasur itu dia punya panjangnya dan luasnya itu sampai ada beberapa kampung ya, itu di Janggandur teman-teman. Itu adalah salah satu Taman Nasional Wasur. Jadi dari Kampung Wasur, Kampung Janggandur ya teman-teman, sampai dia berjalan sampai di Sota teman-teman. Jadi teman-teman, di Merauke ini dia punya jenis binatang, yaitu ada binatang rusa, ada juga saham atau biasa mereka bilang namanya kangguru teman-teman, dan juga ada namanya spesies babi ya guys, babi hutan ya teman-teman. Jadi di sini kalau masyarakat biasa mau cari makan dan mau pasang jerat, yaitu mereka menggunakan yang namanya tali ya teman-teman, yaitu tali namanya jerat leher. Jerat leher yaitu biasa mereka gunakan hanya untuk saham ya teman-teman, binatang saham yang lewat jalan saham mereka bisa menggunakan jerat leher. Kalau untuk jerat babi itu mereka bisa menggunakan jerat Jawa teman-teman. Jerat Jawa itu gunakan untuk menangkap babi. Kalau untuk Taman Nasional Wasur ini, untuk kasuarinya sih sudah jarang ya teman-teman. Untuk binatang kasuari itu mereka sudah lari, yaitu mereka berada di namanya tempat perusahaan teman-teman ya guys, tempat perusahaan atau di tempat kelapa sawit teman-teman. Jadi kasuari itu mereka bisa makan buah sawit ya teman-teman, makan buah sawit, yaitu terletak di Muting teman-teman ya guys, di Muting, atau ada namanya salah satu perusahaan ya, perusahaan yang bergerak untuk kelapa sawit ya teman-teman, yaitu perusahaan bio teman-teman. Oke guys teman-teman, jadi untuk di wilayah Kabupaten Merauke ini, kalau untuk masalah ikan ya, ikan yang paling banyak yaitu ikan gastor, ikan betik, dan juga ikan mujair. Kalau untuk ikan asli Merauke dulu yaitu ada namanya ikan koloso teman-teman. Tapi untuk ikan kolosonya sih sudah agak
jarang teman-teman. Ikan koso itu salah satu ikan asli Merauke yang sudah punah teman-teman, dan juga sekarang dimakan oleh salah satu ikan aligator yang namanya ikan gastor teman-teman. Jadi ikan gastor ini seperti mereka bilang ikan yang berada di Danau Amazon teman-teman. Jadi ikan gastor ini dia biasanya itu makan ikan betik dan juga sejenis ikan-ikan lainnya teman-teman. Jadi ikan gastor ini dia punya pertumbuhannya itu sangat cepat dibandingkan dengan ikan-ikan lainnya, ikan betik ya guys, dan juga ikan mujair teman-teman. Dia hidupnya di rawa-rawa nih teman-teman. Jadi teman-teman, ikan gabus rawa ini fungsinya sebagai obat atau menyembuhkan luka dalam teman-teman. Itu ikan. Jadi di Merauke ini ikan mujairnya itu cukup banyak ya, cukup sangat banyak. Jadi mereka biasanya mengambil ikan mujair itu dari muting teman-teman, dari muting, biasa dari muara namanya muara Kalimaro teman-teman. Jadi untuk kehidupan ikan mujair ini dia berada di rawa-rawa teman-teman. Jadi ikan mujair itu sangat besar-besar ya teman-teman. Ikan mujairnya sangat besar-besar kayak gini dan juga sangat lebar-lebar teman-teman. Oke teman-teman, dan untuk biasanya kalau pancing biasanya pakai lumut dan juga pakai seperti cacing dan juga menggunakan seperti pelet ikan ya guys. Nah, dan juga di sini kakap, ada namanya kakap rawa. Tapi kakap rawa itu mereka biasa berdekatan dengan laut teman-teman. Mereka jarang sekali di pinggiran, jarang sekali di hutan teman-teman. Jadi kakap laut itu mereka biasa naik dari laut punya anakan kali, yaitu namanya Kalimaro teman-teman. Jadi Kalimaro ini yang kakapnya dia mulai masuk lewat Kalimaro, namanya kakap rawa. Jadi kakap rawa itu hidupnya antara laut sama air tawar teman-teman. Jadi agak keasin-asin, agak tawar-tawarnya. Itu ikan kakap, dia kalau hidup di dekat laut teman-teman, ada sedikit air laut ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau ikan betik sama gastor sih banyak ya guys, dimanapun tempat dia dapat hidup ya guys. Tapi kalau untuk ya daerah-daerah rawa seperti Merauke, apalagi kalau musim kering teman-teman, musim kering itu masyarakat selalu banyak sekali panen ikan teman-teman. Ada ikan betik, ada juga ikan gastor teman-teman. Jadi kalau di pasar itu banyak sekali ikan gastor, ikan betik, dan juga ikan mujair ya guys. Nah, itu yang biasa ditangkap oleh masyarakat orang Papua teman-teman ya guys. Teman-teman, kalau untuk kondisi di wilayah Kabupaten Merauke sini sangat aman ya teman-teman, dan juga sangat tentram, khusus orang-orangnya dan juga ramah tamahnya ya guys. Jadi Merauke ini dia berada di ujung timur Indonesia, berbatasan langsung dengan negara tetangga atau negara sebelah guys. Jadi untuk tugu perbatasan ini dia berada di Sota teman-teman. Jadi di Sota itu dia bertetangga langsung dengan negara tetangga sebelah, yaitu negara pinggir teman-teman ya guys. Jadi untuk perjalanan dari Merauke ke Sota kurang lebih 2 jam ya, itu kalau menggunakan motor teman-teman 2 jam ya guys, dengan kecepatan waktu 80 km per jam. Kalau menggunakan mobil strada paling cepat tidak sampai 1 jam, paling sih 30 menit kalau menggunakan mobil yang berkecepatan tinggi seperti Fortuner, Strada, Hilux. Itu mobil-mobil yang menggunakan jalur lintas batas Papua teman-teman. Oke teman-teman,
Jadi kalau untuk Merauke dia punya perjalanannya agak rawa, jadi mereka ngambil tanah merahnya baru mereka timbun jalannya. Nah kalau dulu tuh memang sangat parah, tapi sekarang untuk perjalanan dari Merauke ke Kabupaten Bovendigul sudah sangat bagus ya, sangat bagus, dan juga ya jalan-jalannya sudah sangat aspal teman-teman ya guys. Jadi kalau untuk masalah hutan-hutannya di Merauke ini sangat jarang ya guys, karena tidak sama seperti daerah Bovendigul ya teman-teman, Kabupaten Bovendigul ya teman-teman. Jadi di wilayah Papua Selatan ini terdapat beberapa kabupaten, ada 4 kabupaten: Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, Bovendigul, Asmat, ada 4 kabupaten teman-teman ya guys. Jadi di Merauke ini mereka kalau bisa cari ikan itu biasanya larinya ke Muting teman-teman, Muting ke rawa barki, rawa yang besar-besar, baru mereka turun jualnya di Merauke. Mereka tuh tidak di Bovendigul teman-teman. Oke guys, kalau untuk berburu biasa mereka menggunakan senapan juga, menggunakan senapan atau teleskop. Mereka keker dan langsung mereka tembak teman-teman. Itu rusa, mereka tembak rusa teman-teman. Mereka tembak namanya daging, mereka tembak rusa teman-teman. Oke guys, jadi teman-teman kalau untuk enaknya di Merauke kalau kita refreshing, nah itu kita pergi ke pasar, kita beli ayam atau beli ikan, dan juga kita larinya ke tempat biras teman-teman. Jadi di tempat biras itu tempat yang paling enak, santai dan tenang teman-teman ya guys. Seperti saya lagi duduk ini, yaitu posisinya di biras teman-teman, dan di biras ya guys ini desanya sangat tenang. Kalau daerah sini sih bagusnya dibuat syuting film guys, syuting film buat orang-orang yang mau ngambil film dan lain-lain, karena di sini cuacanya lagi sangat tenang, tentram, tidak ada namanya bunyi-bunyian atau seperti bunyi-bunyian lainnya ya guys teman-teman. Oke guys, jadi mungkin begitu teman-teman, kurang lebihnya teman-teman nanti saya akan tunjukin ke teman-teman kalian video-video yang sangat menarik buat teman-teman semuanya. Oke guys, mungkin begitu teman-teman. Jangan lupa teman-teman subscribe di bawah channel ini, dan juga komen, dan juga sharing curhat teman-teman. Sampai ketemu di video saya selanjutnya guys. Jangan lupa dibagikan videonya kepada teman-teman semuanya, semoga bermanfaat guys. Oke begitu teman-teman, next time for video for watching guys. Bye bye.